Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan asatidzah STIT Permata, khususnya Ananda kelas 4 yang berbahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1 dengan muatan bahasa Indonesia, muatan IPS dan muatan SBDP. Adapun untuk muatan bahasa Indonesia, di sini yang akan kita bahas adalah gagasan pendukung. Kalau pertemuan sebelumnya untuk muatan bahasa Indonesia kita telah membahas gagasan pokok. Untuk pertemuan kali ini, muatan bahasa Indonesia yang akan kita pelajari adalah gagasan pendukung. Sedangkan untuk muatan IPS yang akan kita pelajari adalah manfaat sumber daya alam. Kalau pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis sumber daya alam, dan untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah manfaatnya. Sedangkan untuk muatan seni budaya dan prakarya, pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa terkait pengertian dan unsur-unsurnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teknik menggambar seni rupa 2 dimensi. Itulah ketiga muatan pelajaran yang akan kita bahas dan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Nah, gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ini lebih gampang. Nah, gagasan pendukung ini dapat ditemukannya pada kalimat penjelas. Kita lihat contohnya. Nah, kira-kira yang mana merupakan kalimat penjelas? Jadi, kalimat penjelasnya itu yang ini. Yang pertama, buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Lalu, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu, selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, itu merupakan kalimat penjelas. Nah, gagasan pendukungnya itu diambil dari kalimat penjelas yang tadi. Jadi, yang pertama, gagasan pendukungnya itu adalah manfaat tomat untuk wajah. Lalu yang kedua, manfaat tomat untuk kesehatan kulit. Nah, yang ketiga, manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung. Nah, seperti itu ya. Jadi, gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan melihat kalimat penjelasnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, gagasan pokok itu adalah inti dari teks atau dari paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan mencari kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, di akhir, atau awal dan akhir, tapi lebih sering ditemukan di awal. Kalau misalnya di akhir, itu cirinya itu seperti ada kalimat jadi, ada kalimat dengan demikian, ada kalimat oleh sebab itu. Lalu bagaimana dengan gagasan pendukung? Kalau gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan dari suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung itu bisa ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat penjelasnya. Jadi kalau sudah ketemu kalimat penjelasnya, baru dibuat gagasan pendukungnya. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan,
Kedua, yaitu pemanfaatan tenaga hewan untuk membajak sawah maupun menarik delman. Ketiga, tumbuhan digunakan untuk bahan obat-obatan dan bumbu masakan. Sumber daya alam yang kedua yaitu air. Air sering digunakan oleh manusia sebagai sumber minum, untuk mandi dan mencuci, mengairi sawah, dan juga sumber tenaga listrik. Ketiga yaitu udara. Udara biasa kita gunakan untuk bernafas. Keempat yaitu tanah. Tanah dapat digunakan oleh manusia sebagai lahan untuk bercocok tanam dan juga membangun tempat tinggal. Kelima yaitu matahari. Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai media Kelima yaitu matahari. Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan juga sebagai sumber tenaga listrik. Contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi sering digunakan manusia untuk bahan bakar minyak kendaraan dan juga sumber gas cair seperti gas LPG. Kedua yaitu emas. Emas sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Ketiga yaitu besi. Besi digunakan sebagai kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan juga bahan konstruksi bangunan. Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga rahmat Allah dan ridha Allah menyertai kita dalam menuntut ilmu. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.